Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada kembali dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti mendengar firman, belajar firman. Itu suatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau beri kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolong kami, urapi dan berkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-16, firman-Nya berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang intinya menasihati kita manfaat kitab suci. Kitab suci yang diilhamkan Allah, yang dinafaskan oleh Allah, itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Setidaknya ada 4 manfaat kitab suci yang dijelaskan dalam ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Hal yang pertama, manfaat kitab suci yang pertama adalah bermanfaat untuk mengajar atau bermanfaat untuk pengajaran. Jadi kitab suci itu bermanfaat untuk mengajar kita. Bermanfaat yang untuk dipakai dalam pengajaran tentang iman, pengajaran mengenai kehidupan yang baik dan benar, itu semua dari kitab suci. Kitab suci lah yang menjadi tolok ukur dari semua pengajaran iman Kristen. Karena itu kitab suci bermanfaat untuk mengajar. Itu berarti sebagai umat, sebagai orang percaya kita diajar oleh firman Allah supaya kita terus belajar firman. Karena firman itu bermanfaat untuk pengajaran kita. Supaya kita bertumbuh dalam kehidupan rohani yang baik, yang sehat, dewasa. Maka firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar ataupun untuk pengajaran. Yang kedua, segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Firman Allah, kitab suci ataupun Alkitab. Juga yang kedua adalah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Jadi salah atau benar itu kitab suci lah yang menentukan. Kitab suci lah yang bisa memastikan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya melakukan yang benar atau melakukan yang salah. Firmanlah, kitab suci lah yang memastikan bahwa kalau mencuri itu dosa, kalau berdusta itu dosa, kalau berzina itu berdosa. Jadi firman itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita. Karena itu ketika kita mendengar firman, kita baca firman, dan firman menegur kesalahan kita, harusnya kita sadar dan kita bertobat dari dosa kita. Karena memang itulah manfaat kitab suci itu. Ketika ada orang yang mengajarkannya, mengkhotbahkannya kepada saudara dan saya, dan dia menyatakan akan kesalahan dari kitab suci itu, dan kita menyadari bahwa kita salah, ya harusnya kita sadar dan kita bertobat dari kesalahan kita ataupun dari dosa kita. Jadi kitab suci bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita. Yang ketiga, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Kitab suci tidak hanya menyatakan kesalahan kita, tapi juga untuk memperbaiki kelakuan. Jadi hendaknya ketika kita semakin terus belajar firman, semakin kita tahu kitab suci, semakin kita tahu kebenaran, harusnya kebenaran itu terus memperbaiki kelakuan kita, supaya kelakuan kita hari demi hari semakin baik, semakin bagus, semakin berkenan kepada Tuhan.
Jangan sampai kita belajar kitab suci, belajar firman, tahu firman, tapi justru kelakuan kita semakin tidak baik. Kelakuan kita semakin rusak. Kitab suci bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita. Jadi ketika kita membaca kitab suci, ketika kita mendengarkan kitab suci, dan ada kelakuan-kelakuan kita yang tidak baik, kelakuan-kelakuan kita yang tidak benar, kelakuan-kelakuan kita yang tidak sesuai dengan kitab suci, kita terus belajar untuk memperbaikinya. Supaya kehidupan kita hari demi hari terus bertumbuh dalam suatu kehidupan yang baik, dalam suatu kelakuan, pola hidup yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kitab suci yang ketiga manfaatnya itu untuk memperbaiki kelakuan kita. Itu berarti bahwa seyogianya sepatutnya orang yang semakin belajar firman, orang yang semakin tahu firman, harusnya kelakuannya semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Yang keempat, manfaat kitab suci untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kitab suci juga yang keempat bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita hanya bisa hidup benar kalau kita tahu firman, tahu kitab suci, karena kitab suci itu adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Jadi manfaat yang keempat dari kitab suci itu adalah mendidik kita dalam kebenaran. Karena itu pentingnya kita belajar firman, belajar kitab suci, tahu kitab suci dengan baik dan benar, karena kitab suci itulah yang mendidik kita dalam kebenaran. Kitab suci lah yang mendidik kita untuk bisa menjalani kehidupan yang benar, berjalan sesuai dengan kebenaran, mengajarkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Itulah manfaat kitab suci yang saudara dan saya harus baca, pelajarinya, supaya kita terus dididik di dalam kebenaran. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami akan manfaat kitab suci, yaitu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Roh-Mu yang kudus, tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, berikan kami kecintaan, semangat untuk terus belajar dan mendengarkan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari